Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ikram dari Pendidikan Geografi ICP. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi pertanian dan keragaman pertanian di Indonesia. Baik, langsung saja ke intinya. Sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini memiliki peran strategi dalam struktur pembangunan perekonomian sosial. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa, mulai dari pelindung, kredit, hingga kebijakan lain. Tidak satu permainan kata-kata yang menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuan bahkan semakin menjerumuskan sektor ini kepada kehancuran. Meski demikian, sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung ini. Adapun perjalanan pembangunan Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal. Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Ada beberapa hal mengapa pembangunan pertanian di Indonesia memiliki peran penting, di mana antara lain yang pertama yaitu potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Kedua yaitu luas terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. Ketiga, besarnya luas terhadap ekspor nasional. Yang keempat yaitu besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup kepada sektor ini. Yang kelima, menerima dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi dasar pertumbuhan di pedesaan. Pembangunan pertanian pada masa lalu memiliki beberapa kelemahan, yakni terfokus pada usaha, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Adapun hasil usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan adanya skala kecil, modal yang terbatas, penggunaan teknologi yang masih sederhana, sangat dipengaruhi oleh musim, wilayah pasarnya lokal. Umumnya perusahaan dengan tenaga kerja keluarga, jadi menyebabkan terjadinya involus pertanian atau pengangguran tersembunyi. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar sangat rendah. Pasar komoditi pertanian yang seperti mono-oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, jadi terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani. Di bawah ini terdapat beberapa rekomendasi tawaran, saran, masukan, dan juga seperti hasil dari pemikiran mahasiswa pertanian di Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pertanian Indonesia atau singkatan dari FKMPI terkait strategi pembangunan pertanian di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Di mana itu yang pertama, optimalisasi program petani organik secara menyeluruh di Indonesia, serta menuntut pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian yang produktif dan ramah lingkungan. Kedua itu regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan abadi yang ekstensinya didukung oleh undang-undang. Yang terakhir yaitu penguatan sistem kelembagaan dan pendidikan untuk petani berupa program insentif usaha, program perbankan pertanian, pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak untuk petani, serta mengembangkan industrialisasi yang berbasis pertanian pedesaan dan kemudahan akses terhadap sumber-sumber. Indonesia harus mampu keluar dari WTO dan segala bentuk perdagangan bebas dunia pada tahun 2014. Perbaikan infrastruktur pertanian dan peningkatan teknologi tepat guna yang berwawasan pada konteks kearifan lokal, serta pemanfaatan secara maksimal hasil-hasil mencari ilmuwan lokal, serta mewujudkan memiliki pangan di Indonesia, meningkatkan bersama untuk kesejahteraan penyuluh pertanian, membuat dan berlaku undang-undang perlindungan atas hak asasi petani, memposisikan pejabat dan petugas di setiap instansi maupun institusi pertanian dan perkebunan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing, serta mewujudkan segera reformasi agraria,
perimbangan muatan informasi yang hal baik dengan dunia pertanian serta penyusunan konsep selai tayang khusus untuk publikasi dunia pertanian di seluruh media massa yang ada. Bimbingan lanjutan bagi lulusan pertanian yang terintegrasi melalui penumbuhan wirausahawan dalam bidang pertanian, inkubator, perubahan penilaian dan pemagangan atau retooling yang berorientasi pada keterampilan hidup, keterampilan berusaha dan mandiri, program pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda melalui kegiatan magang, memberantas mafia-mafia pertanian, melibatkan mahasiswa dalam proses pembangunan pertanian melalui pelaksana bimbingan massal pertanian, peningkatan daya saing mahasiswa dalam kewirausahaan serta pendampingan untuk program-program kewirausahaan. Baik, kita lanjut ke keragaman pertanian di Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pertanian di Indonesia. Pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor kunci perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto nasional telah menurun signifikan dalam setengah abad terakhir. Saat ini, sektor pertanian masih memberikan pendapatan bagi sebagian besar rumah tangga Indonesia. Per tahun 2013, sektor pertanian 14,43% dari PDB nasional mengalami penurunan dibandingkan 1 KD sebelumnya, yaitu pada tahun 2013 yang mencapai 15,19%. Umumnya sektor pertanian di Indonesia terdiri dari 2 jenis berdasarkan skala per 1 meter, yaitu di mana perkebunan besar baik milik negara maupun perusahaan swasta. Yang kedua itu produksi petani kecil, sebagian besar rumah tangga yang melakukan pertanian tradisional. Perkebunan besar cenderung fokus pada komoditas ekspor seperti minyak sawit dan karet, sementara petani skala kecil fokus pada komoditas hortikultura untuk memasuk konsumsi makanan masyarakat lokal dan regional seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk pertanian. Sebagian besar komoditas pertanian global dapat hidup di Indonesia. Negara ini memiliki tanah pinggiran yang melimpah. Indonesia juga adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian penting di Indonesia meliputi minyak sawit, karet alam, kakao, kopi, teh, singkong, beras, dan rempah-rempah tropis. Adapun bentuk-bentuk pertanian di Indonesia, yaitu pertama sawah. Sawah adalah suatu bidang pertanian yang dilakukan di lahan besar, di lahan basah dan memerlukan banyak air, baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tada hujan maupun sawah pasang surut, yang pada masa sekarang sudah hampir punah. Yang kedua itu tegalan. Tegalan adalah suatu daerah dengan lahan kering yang pada pengairan air hujan, penanaman musiman atau tahunan dapat terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk dibuat pengairan, irigasi, serta permukaan yang tidak rata. Pada musim kemarau, lahan tegalan akan kering dan sulit untuk ditumbuhi tanaman perairan. Yang ketiga yaitu pekarangan. Pekarangan adalah suatu lahan yang berada di lingkungan dalam rumah yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pertanian, seperti pemanfaatan pola pekarangan rumah. Adapun beberapa hasil pertanian di Indonesia yaitu agave atau sisa, alpukat, bawang, beras, buncis, cengkeh, coklat, durian, jagung, kacang hijau, kacang mede, kacang tanah, kapas, kapuk, dan karet, kayu manis, kedelai, kelapa sawit, kentang, ketela pohon, kina, kopi, lada, mangga, pala, rosella, tebu, tembakau, ubi jalar, dan vanili. Dan ada juga tanaman-tanaman lainnya. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga adik-adik serta saudara-saudara.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.